hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 waktu pukul 9.30 sampai dengan selesai, tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Komba Klasis Kesu Malenong. Resepsi perkawinan diadakan Kamis tanggal 22 Desember pukul 12 sampai selesai, tempat di Hotel Hiltra. Kedua mempelai dan orang tua mempelai mengundang Bapak Ibu Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao untuk menghadiri perkawinan dan resepsi perkawinan kedua anak kekasih. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 19, Komisi Diakonia Jemaat Rantepao. Dalam rangka perayaan Natal, maka Komisi Diakonia Jemaat Rantepao melaksanakan perkunjungan ke Lapas Makale pada hari Minggu tanggal 18 Desember pukul 9. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudari-saudara bersama mengumpulkan sarana kebersihan diri seperti sabun, Pepsodent, sampo, sikat gigi, sabun cuci pakaian, dan makanan ringan atau mie instan, snack, sirup atau kue Natal untuk berbagi dengan 151 napi yang saat ini di Lapas Makale. Di Lapas Makale, Tanah Toraja, sebagai tanda syukur atas hadirnya Natal kehidupan kita. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan, silakan menyetor tanda syukur dan kerinduan berbagi pada kantor Jemaat Rantepao setiap jam kerja atau menghubungi Majelis Gereja urusan diakonia kelompok masing-masing selambat-lambatnya hari Sabtu tanggal 17 Desember. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan Tuhan memberkati. Berikutnya poin 20, pundi khusus pada hari Minggu tanggal 11 Desember dalam setiap jam ibadah Jemaat Rantepao diperuntukkan kepada Yayasan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau RBM untuk membina dan mendampingi anak-anak disabilitas. Atas perhatian dan dukungan warga Jemaat Rantepao ucapkan terima kasih. Poin nomor 21, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan verifikasi tentang pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dalam lingkup Jemaat Rantepao periode bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Harap semua bendahara mempersiapkan laporan keuangan masing-masing. Pelaksanaan verifikasi akan menyusul. Atas perhatian para bendahara dan lingkup Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 23, informasi panitia Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 Jemaat Rantepao. Yang pertama, diharapkan warga Jemaat Rantepao mulai Minggu Advent pertama memasang simbol atau hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing. Kedua, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember dan Minggu tanggal 1 Januari 2023. Untuk itu bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Yang ketiga, diadakan lomba-lomba yang akan dikoordinir oleh para ketua-ketua OIG Jemaat Rantepao. Dan yang terakhir, yang keempat, ibadah Natal Jemaat Rantepao pada tanggal 27 Desember pukul 18.00 dirangkaikan dengan parade lagu. Tambahan dari Warta Jemaat Rantepao, kita mendukung dalam doa keikutsertaan paduan suara Jemaat Rantepao dalam mengikuti lomba paduan suara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 14 Desember 2022 ini, mulai pukul 17.00 di lapangan Bakti Rantepao. Demikian penekanan Warta Jemaat dan tambahan Warta Jemaat. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Kita akan memasuki ibadah. Selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan
baik yang hadir dalam gereja ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui ibadah virtual. Shalom, puji Tuhan karena kita kembali dipertemukan dalam ibadah saat ini. Minggu ini kita memasuki Advent ketiga. Kita juga bersyukur atas pertambahan usia PPGT yang ke-60 tahun pada hari ini. Kita berharap bahwa atas pertambahan usia ini, PPGT bahkan kita semua semakin disukai oleh Allah dan sesama manusia. Atas sukacita ini, mari kita berkomitmen untuk setia memberitakan perbuatannya seperti tema perenungan sepanjang minggu ini. Pergilah dan katakanlah. Mari menghadap Tuhan dan menyembahnya. Kita berdiri. Bersama kita menyanyikan Rampokan Tommy Puang. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari Bapak Ibu kita sekali menyanyikan lagu ini, Rampokan Tommy Puang.
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Salam PPGT. Salam PPGT kuat-kuat. Terima kasih. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita memahami bahwa hidup kita penuh dengan kelemahan. Dan karena itu, mari kita berdoa. Bapa, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengaku bahwa begitu banyak kelemahan, begitu banyak perbuatan tingkah laku yang tidak berkenan kepadamu, yang membuat kami berdosa, terutama pada seminggu yang lalu. Kami datang kepadamu ya Roh Kudus, mengakui bahwa sering kami tidak mengikuti tuntunanmu dan pemeliharaanmu. Dan kami datang kepadamu ya Yesus Kristus, bahwa kami sering melupakan bahwa Engkau adalah domba Allah yang telah menanggung dosa isi dunia. Ampunilah kami dan terimalah kami di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yesus
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 146. Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya, Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Amin. Puang yamotu datunta. Ia
merupakan pujian dari paduan suara jemaat Rantepao yang akan mengikuti lomba Festival Natal Kabupaten Toraja Utara.
Terima kasih paduan suara. Ini patut memang dapat aplaus ya. Karena baru kali ini saya dengar lagu yang bagus sekali. Artinya dinyanyikan. Semua lagu bagus, tapi penyanyinya kadang-kadang ketemu di mobil, dia bilang nanti kita nyanyi ya. Membuat semuanya tidak karu-karuan. Nah, kalau begitu harusnya setiap mau menyanyi di gereja seperti tadi. Jangan bersiap hanya karena mau bertanding. Nah, kalau persiapannya seperti itu didengar Tuhan. Tapi kalau hanya mau bertanding, pasti tidak didengar. Jadi ini komentar saja, karena saya tidak tahu menyanyi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, dari Yakobus, dan dari Matius. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu merendahkan hati kami dan telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, datanglah, terangilah hati kami semua, supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh firman-Mu kepada kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah Mesir, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Bersabar dalam penderitaan.
Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Kita baca Matius pasal 11 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-11. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pernahkah dalam hidup kita, terutama sebagai seorang guru,
atau sebagai seorang ayah menyuruh anak kita untuk pergi mendapat kejelasan tentang seseorang yang diketahui bahwa orang itu sangat penting, meminta penjelasan, karena orang diminta untuk pergi kepada orang lain itu juga pekerjaan yang susah-susah gampang. Gampang karena bisa saja menjadi mudah sekali kalau orang yang sudah kita kenal dan kemudian hidupnya sederhana. Marama di kutana itokian koeleka ikotong merekotidaka tanirka apa, tetapi kalau orang yang punya kedudukan jabatan, kalau orang yang kaya yang berada, kita disuruh ke sana, wah pikirkan 10 kali lipat, karena mau disuruh kepada dia untuk bertanya, kamukah yang kami cari atau bukan? Berat, bisa kita di sakmat, susah itu, atau bagaimana? Bisa itu ya, bisa ya, kalau cukup berani, ya bisa. Tapi inilah Yohanes menyuruh 2 orang muridnya pergi bertanya kepada Yesus, apakah kamu yang kami nantikan itu atau masih ada yang lain? Ini kemudian menimbulkan tanda tanya yang besar. Mengapa jadi tanda tanya yang besar? Oleh karena Yohanes punya latar belakang yang sangat unik. Dia lahir dari 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Pada waktu diberitakan Jibril kepadanya bahwa kamu akan mengandung kepada ayah dan ibunya, ayahnya malah mengatakan, wah masa bisa? Bagaimana tandanya? Lalu kemudian diberi tanda, dia tidak bisa bicara. Keluar dari tempat di mana dia mempersembahkan korban, sudah tidak bisa ngomong, tinggal tunjuk-tunjuk saja. Itu pertama. Yang kedua, waktu ibunya Elizabeth dikunjungi oleh Maria, maka Maria merasakan bahwa anaknya dalam perut itu melompat-lompat dan langsung memuliakan Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ia pergi ke padang gurun, pakaiannya dari kulit binatang dan makanannya belalang, memberitakan tentang berita pertobatan, mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Ada orang yang berpendapat bahwa Yohanes menyuruh muridnya 2 orang itu karena sebenarnya sudah lama di dalam penjara. Bayangkan dia di penjara pada waktu Herodes menikah, dan dia menikahi istri saudaranya yang dia rampas. Saudaranya bernama Filipus.
dan istrinya Filipus itu bernama Herodian, kemudian dirampas oleh Herodes. Lalu ditegur oleh Yohanes, dan karena itu Yohanes masuk penjara. Di mana buktinya bahwa dia sudah lama di penjara? Ketika pada suatu waktu Herodes minta supaya anaknya yang bernama Salome itu menari, dan dia akan mendapat hadiah. Kesempatan ini digunakan Herodian untuk membunuh Yohanes. Ketika menari dan sangat menarik hati kepada Herodes, apa yang kamu minta? Dia katakan, berikanlah kepada saya kepalanya Yohanes. Jadi dapat dibayangkan kira-kira sudah berapa tahun dia di penjara. Kalau sudah bisa menari mungkin bisa sampai 14 tahun ya. 14 atau sudah jadi sweet 17. Tidak tahulah umurnya sudah berapa, tapi sudah bisa menari. Nah, dalam penjara kemudian ia mengingat tentang Yesus yang dia baptis di Sungai Yordan. Membuka tali kasutnya pun saya tidak berlayak. Lalu orang mengambil kesimpulan, Yohanes sudah mulai kurang yakin dan sudah mulai kecewa. Kalau dia Mesias yang dinantikan, mengapa dia tidak melepaskan saya? Mengapa dia tidak berbuat sesuatu terhadap saya? Penafsir mengatakan dalam otak Yohanes, yang disebut Mesias itu sama dengan otaknya Yahudi. Yang disebut Mesias itu adalah orang yang akan mendirikan kerajaan dan membebaskan orang-orang tawanan. Tapi ternyata tidak. Tapi kemudian ketika kita membaca track record, apa bahasa Torayan atau bahasa Indonesianya track record, ya, siapa yang tahu latar belakang, rekam jejak dari Yohanes. Kalau kita mengikutinya dari kecil sampai ke padang gurun, sampai membaptis, agak diragukan bahwa dia kurang percaya dan dia menjadi kecewa. Yang jelas Yohanes mengetahui bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kepala penjara sudah mengatakan kepadanya, kau tidak lama lagi akan dipancung kepalamu. Dan oleh karena itu dia meminta muridnya, 2 orang ini, untuk pergi bertanya kepada Yesus. Maksudnya melalui pertanyaan itu ia mendapat pelajaran yang sangat berguna baginya untuk dapat melanjutkan misi yang dilaksanakan oleh Yohanes. Itulah sebabnya saya bilang tadi, seorang ayah atau seorang guru katakan, kau pergi bertanya di sana kepada orang itu. Tanya dia siapa dia dan bagaimana. Karena saya sebagai ayah ingin mengetahui keberanian anak saya, dan kemudian ingin agar ia mendapat pengajaran yang langsung dari orang ini. Jadi 2 orang murid itu mendapat pengajaran yang langsung dari Yesus. Langsung menerima pengajaran dari mulut Yesus. Yohanes memaksudkan supaya dari mulut Yesus mereka mendengar tentang dia dan dia menjadi saksi yang luar biasa. Kalau mengikuti rekam jejak dari Yohanes. Dan saya juga lebih
meyakini yang seperti itu, bahwa Yohanes ingin membuat kadernya ini menjadi seorang yang betul-betul percaya dan seorang yang yakin. Lalu kemudian memang satu yang membingungkan di ayat yang ke-6 dari Injil Yohanes ini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tapi bukan khusus dikatakan kepada Yohanes. Ini dikatakan kepada semua yang mendengar. Contohilah kehidupan Yohanes. Yesus mengetahui sampai ke dalam hati. Contohilah dia. Jangan sampai baru 1-2 bulan kamu di penjara, kamu sudah menyangkal Yesus. Saya mendengar nyanyian yang dikarang oleh Muhammad Kece dalam penjara. Dia divonis 11 tahun, dituduh penistaan agama. Saya mendengar lagu itu, saya bilang ini kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Ini luar biasa. Dan apa yang dilakukan Yohanes ini menjadi sesuatu pelajaran yang sangat baik bagi ayah, bagi ibu, bagi para pelayan. Berjuanglah agar supaya setiap anggota jemaat lebih dekat kepada Yesus dan sendiri mendengar dari Yesus melalui firman-Nya apa yang dikatakannya. Karena kebanyakan dari kita mendengar firman Tuhan hanya pada hari Minggu, tapi di rumah kita ya sesalingan bang mereka atau Alkitab tah. Ini jadi pelajaran yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yohanes terhadap muridnya. Lalu kemudian yang kedua, apa yang kamu lihat di padang gurun? Kamu melihat buluh atau batang kayu atau apa saja yang loyo ditiup angin ke sana kemari. Kamu pergi ke sana, kamu melihat orang yang tidak punya pendirian, atau kamu mau mencari pakaian halus, pergilah ke istana. Pakaian halus ada di sana. Karena Yohanes memakai pakaian bulu domba. Kamu mau lihat apa? Pergi ke padang gurun. Mau melihat Nabi? Ya benar, kamu mau melihat Nabi. Dan Yesus mengatakan, Nabi yang kamu lihat di padang gurun itu adalah Nabi yang lebih besar daripada Nabi yang lain. Di sini Yesus tidak membandingkan antara nabi-nabi. Tetapi yang dimaksudkan dengan nabi besar ialah bahwa Yohanes sebagai pemberita menubuatkan tentang kedatangan Yesus, kedatangan Mesias. Sekaligus dia juga menjadi saksi mata berhadapan langsung dengan Yesus, saksi mata dan pemberita. Inilah yang membuatnya dia lebih besar daripada nabi yang lain, atau lebih beruntung daripada nabi yang lain. Kalau dilihat dari segi seperti itu, dia memberitakan dan dia langsung melihat. Nabi yang besar, dia berada di peralihan antara perjanjian lama, dia masih rasakan perjanjian lama,
tetapi juga sudah merasakan perjanjian baru. Karena ketika Kristus datang ke sungai Yordan, ia mengatakan, inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa isi dunia. Luar biasa apa yang diperankan oleh Yohanes. Dan kemudian yang berikut, kepada dua orang murid memang dikatakan, pulanglah dan katakanlah, seperti tema kita hari ini. Pulanglah dan katakanlah. Dia bermaksud katakanlah kepada Yohanes, tetapi juga katakanlah kepada setiap orang yang bertemu dengan kamu. Artinya beritakanlah tentang Kristus dari hidup kamu. Katakanlah apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang miskin dapat kesejahteraan, orang lumpuh bisa berjalan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang aku katakan, yang kamu dengar, kamu lihatlah kenyataan-kenyataan yang telah aku buat. Tentu pulang cerita sama Yohanes. Yohanes katakan, nah memang dari kemarin saya sudah bilang begitu, tapi kamu bilang begini. Dia tidak bisa melepaskan diri, dia tidak bisa begini. Nah, sekarang kamu sudah mendengarnya langsung, pergilah jadi saksinya. Tapi itu tidak ditulis ya. Pasti ada diskusi waktu mereka pulang. Jadi, pergilah dan katakanlah. Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 5 menyatakan Allah adalah pengharapan kita. Ini yang harus dikatakan. Allah dalam Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Dan berbahagialah yang berharap kepada Tuhan. Harus dikatakan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada banyak orang, Tuhan adalah pengharapan kita. Dan Tuhan pengharapan kita itu telah membuktikan dirinya melalui Yesus Kristus. Sebab itu pemazmur ini tidak berkata kepada orang lain, tetapi dia mulai berkata kepada dirinya sendiri. Sebab itu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kadang-kadang kita menjadi pemberita, tetapi kita tidak pernah beritakan kepada diri kita sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini yang dikatakan pemazmur kepada dirinya. Apa yang kita katakan kepada diri kita tentang Tuhan? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa di sini, ya kalau mau diartikan lebih jauh, mungkin jiwa itu pikiran, mungkin jiwa itu perasaan, mungkin jiwa itu pengetahuan, tetapi jiwa dalam hal ini adalah manusia secara utuh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hendaklah engkau memuji Tuhan. Itulah yang dikatakan kepada diri kita sendiri. Mengapa pemazmur mengatakan kepada dirinya, muliakanlah Tuhan selama aku hidup? Sebab ia tahu hanya Tuhan yang dapat diandalkan sebagai penolong. Tidak ada penolong yang lain. Tadi dikatakan kepada para bangsawan, mereka juga nanti mati. Dan sudah habis. Habis juga maksud-maksudnya. Untuk apa bersandar pada manusia? Yang lain, memang kita minta bantuan, minta pertolongan, tetapi harus dimengerti bahwa pertolongan yang diberikan kepada kita adalah alat dan cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Jadi bukan manusia yang menjadi fokus untuk dipuji,
tetapi memuji Tuhan. Ada manusia yang disiapkan Tuhan, di mana saya mendapatkan pengajaran yang sangat baik. Mengapa pemazmur mengatakan kepada dirinya, muliakanlah Tuhan selama aku hidup. Hanya Allah satu-satunya yang menjadi pengharapan, dan karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Allah yang dia kenal itu adalah Allah yang menegakkan keadilan. Allah yang dia kenal itu adalah Allah sumber kehidupan dan penghidupan. Allah yang membebaskan manusia. Membebaskan manusia dari dirinya sendiri, dari egonya sendiri. Dibebaskan dari karena dia mengurung dirinya sendiri dan tidak mau melepaskannya untuk datang memuliakan Allah. Terlalu banyak orang yang mengurung dirinya sendiri dan tidak mau memuliakan Allah. Karena ia dalam penindasan, orang-orang yang tertindas itu juga dibebaskan. Dibebaskan dari berbagai macam kesulitan. Mengapa dibebaskan dari kesulitan, dari ketertindasan? Oleh karena saat itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada tantangan yang saya hadapi dan saya ingin untuk menjadikannya sebagai sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga. Dia telah membuka mata orang buta, menegakkan orang lemah dan putus asa, mengasihi orang benar, dan ia menjadi raja untuk selama-lamanya. Itu kata, itu yang harus dikatakan baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Yesaya 35 tadi, apa yang harus dikatakan kepada orang yang tawar hati? Lihatlah kemuliaan Tuhan, sebab kemuliaan para penindas akan berakhir. Dan sebaliknya umat Allah digambarkan sebagai padang gurun dan padang belantara, akan bersorak-sorak dan kembali berbunga-bunga. Itu yang harus dikatakan, bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Kita mengalami keadaan seperti padang gurun dan padang yang kering, tetapi karena kepercayaan kita kepadanya, itu akan berubah menjadi sebuah mata air yang luar biasa. Umat kita akan melihat kemuliaan dan semarak Allah kita. Ini akan terjadi pada hari pembebasan, dan kemudian malapetaka akan menimpa orang-orang penindas. Kitab Nabi Yesaya ini memang pertama tertuju kepada pembebasan Israel dari penjajahan, tetapi juga sekaligus menuju kepada masa depan orang percaya dibebaskan dari kungkungan dosanya. Dua pembebasan sekaligus berimpitan, satu kelihatan tetapi sesungguhnya dua yang terjadi. Kitab Yakobus, apakah yang harus dikatakan kepada saudara-saudara? Apa yang harus kita katakan kepada saudara kita, kepada teman kita, katakan kepada orang tua kita, kepada adik kita, kakak kita? Apa yang harus kita katakan? Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Itu yang dikatakan. Selama kita diperkenankan Tuhan untuk hidup, bersabarlah. Sebab tiap-tiap orang pada akhirnya menempuh jalan dari nenek moyang. Tidak ada yang kita ini yang kekal hidup di dunia. Pasti ada jalan. Bersabarlah
menantikan hari Tuhan dengan cara meneguhkan hatimu. Jangan pernah kalah semangat. Saya sudah tua tapi saya tidak mau kalah semangat dengan yang muda. Ada pendeta muda di sini, ada Pak Mangolo, ada juga tadi Pak Tulak, tapi barangkali ada di Loteng. Masih muda, tapi saya tidak mau kalah dengan dia. Pokoknya kalau masih mau bertinju, kita bertinju. Tapi tidak boleh, kata Alkitab. Kita harus tetap punya semangat. Tidak pernah semangat orang beriman itu pudar, oleh karena ia tahu Kristus menolongnya dan Roh Kudus menuntunnya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi bersabar, menantikan dan meneguhkan hatimu. Jangan pernah bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini yang banyak kita lakukannya, bersungut-sungut. Apa pastorannya nanti bersungut-sungut? Manu kunuku le. Data manu kunuku bang. Pasi patu ba milaku kaleta si patungna. Da puliota pasalaba tahu. Jangan bersungut-sungut dan jangan mempersalahkan orang lain. Ikutilah teladan para nabi, yaitu mereka yang telah beroleh kebahagiaan. Mereka bertahan sampai ke akhir. Yesaya yang kita baca hari ini sebagai penolong atau sebagai penyemangat bagi kita, bagaimana ia seorang nabi ditangkap, kemudian mati, dibunuh, bukan dipancung, bukan ditempa, akan tetapi lehernya digergaji, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap teguh di dalam iman kita dan meneladani nabi-nabi itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pergilah dan katakanlah. Amin. Ya, amin juga di sini. Kita masuk ke dalam saat teduh dan kita renungkan apakah yang telah engkau lakukan dan pertanyakan dan kuatkan kepada jiwamu untuk memuliakan Tuhan. Atau pernahkah kita berkata kepada diri sendiri, muliakanlah Tuhan selama engkau masih hidup. Renungkanlah. Mari kita berdoa berdasarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan bersama-sama memberikan tanda syukur kita melalui persembahan syukur firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia.
kita menyanyikan dari ayat 1. Umat Tuhan yang kekasih, warga kerajaan Allah, ada natura, ada labu di sini, ada kue, ada buah lain untuk natura. Dalam ibadah ini diperuntukkan untuk rencana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Mai komitala katanan solan asam. Tadi lang biasa 100.000 satu kali. Dua kali. Ada majelis gereja. Ada OIG. Ya, lelang biasa. 100.000. Dua kali, tiga kali, aku toh. Kipo kapua lo masih sekolah tapi santelau. Wen, dok depa deh. Mama depa. Silakan. 100, toma dua. Pada, oh 500, ya. 500.000. Satu kali, dua kali, tiga kali. Oh ya, taruh. Ini diberikan untuk Pak Pendeta. Ini kue lagi. Silakan. Oh, nah tamu. Tamu. $100.000. 3 kali. Nah, tamu tuh ya. Ini buah ya alpukat masih mengkal. Siapa yang tawar? 5 berapa? 100.000. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ibu Cirma taruh situ. Oh, mama anak atau nina anak-anak teh. Anak kue, anak depa. 50 pisan, 100 penduan, pentalun. Ya, makasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Sidang Jemaat Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun PPGT
Karena itu kita akan memasuki untuk acara simbolisasi HUT PPGT akan dipimpin oleh pengurus PPGT. Kami persilakan. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini, tepat tanggal 11 Desember 2022, PPGT, wadah persekutuan bagi pemuda-pemudi Gereja Toraja, boleh berulang tahun yang ke-60 tahun. Boleh bertepuk tangan bagi wadah persekutuan yang terus membangun pemuda-pemudi untuk terus menjadi murid-murid yang siap diutus dimanapun berada dalam dunia ini. Dan pada ibadah saat ini, kami dari PPGT Jemaat Rantepao bersama-sama pengurus dan anggota PPGT sebagai simbolisasi kami bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan, Sang Kepala Gereja, terus menyertai persekutuan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi Happy Birthday sambil kita bertepuk tangan. Panjang umurnya, sehat badannya, tua hidupnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan Bapak Ketua PPGT. Ya, kita memberikan aplaus. Kita tetap berdiri, kita menyanyikan Mars PPGT. Salam PPGT, kader siap utus. Sekali lagi, salam PPGT, kader siap utus. Kader siap utus dimanapun berada. Silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, PPGT ulang tahun yang ke-60 di situ ya. 66. 60 PPGT yang 66. 65 PPGT. Ya, nanti kita lihat umurnya. Tapi kalau dia 60 berarti saya masuk PPGT pada umur 16 tahun. Dan yang lain-lain ini adalah semua mantan anggota PPGT yang sudah beruban-uban, sudah tua-tua. Seperti saya termasuk Pak Sambo ya, anggota PPGT kita semua dulu. Dan PPGT sudah berkarya, hasil binaannya berkarya di mana-mana, di bidang mana saja di negara yang kita cintai, bahkan ada yang di luar negeri. Puji Tuhan. Semoga masa depan PPGT tetap semangat, tetap kuat, dan mencontohi cara hidup para nabi-nabi kita yang telah mendahului kita, atau para pendahulu-pendahulu kita dalam gereja Toraja, mereka yang telah mati syahid untuk kita semua. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dan di dalam doa ini ada 10 macam, dengan ada beberapa orang yang tambahan orang sakit selain yang sudah di warta jemaat. Ada 9 di warta jemaat, ada Vita Kala Lembang, masih pemulihan, anak kekasih Arara Bonting, pemulihan, Bapak Pemalingan yang dirujuk ke Makassar, Bapak Erin Papayungan di Makassar, dan 9 yang ada di warta jemaat. Berdoa bagi para lansia, bagi anggota jemaat yang berulang tahun ada 74 orang dalam warta, setiap usaha dan pekerjaan yang juga yang masih mencari pekerjaan, untuk pelayanan seminggu ke depan, untuk pertumbuhan pendidikan anak-anak, untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepau, pelayanan perkawinan saudara Gusti Putra Tulak dengan saudari Rosida Uli Arta Boru Lumban Toruan 22 Desember di jemaat Komba. Berdoa bagi pemerintah, TNI dan Polri, dan berduka cita bersama dengan keluarga Koni Tandungan atas meninggalnya mertua almarhum Joni Tondok, mertua almarhum Joni Tondok, Papa Maradona di Makale. Saya ragu-ragu ini karena Joni Tondok. Di sini juga ada Joni Tondok, tapi Joni Tondok yang lainnya, ya, karena dia yang ngantar tadi. Saya bilang, wah kenapa ini sudah. Baiklah, kita berdoa dan bersyukur bersama. Bapa Tuhan kami di sorga, terpujilah namamu karena engkau telah menggunakan organisasi PPGT sejak berdirinya 60 tahun yang lampau, dan sampai pada hari ini telah banyak yang kau bentuk melalui organisasi ini. Kiranya berkatilah untuk pelayanan selanjutnya. Berikan semangat kepada anak-anak kami, orang-orang mudamu di dalam gereja Toraja, untuk menunjukkan karya-karya yang terbaik menuju masa depan yang gilang gemilang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, perhatikanlah suara permohonan mereka, berkati obat-obatan, makanan dan minuman, dan engkau memberikan kesabaran dan ketekunan. Berdoa untuk para lansia, kiranya Tuhan tetap memberkati supaya tetap semangat dalam hidup, dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun ada 74 orang,
Kiranya oleh anugerah-Mu kami dapat memahami bahwa hidup ini berjalan karena Tuhan, dan karena Tuhan juga hidup masih akan berjalan dan terus berjalan. Kiranya Tuhan dimuliakan dan Engkaulah penolong dan pemimpin bagi mereka semua, memberkati dalam segala bentuk kehidupan. Berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan, juga berdoa untuk mereka yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya bekerja, Tuhan kuatkan dan tolong menunjukkan prestasi yang baik, dan yang mencari pekerjaan Engkau tunjukkan pekerjaan yang baik baginya. Berdoa untuk rencana pembangunan dan pelayanan seminggu ke depan. Tuhan tolonglah supaya pelayanan berjalan dengan baik, juga pekerjaan dan rencana pembangunan bisa berjalan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau kiranya memperhatikan pendidikan dari anak-anak kami, supaya anak-anak kami sungguh-sungguh menjadi anak yang sabar, yang taat, yang setia, dan tekun, dan mendapatkan hasil yang baik. Kami berdoa untuk rencana pernikahan dari saudara kami. Tuhan, Engkau menolong mereka supaya sungguh-sungguh mempersiapkan diri bersama Tuhan, dan pada hari yang mereka tetapkan tanggal 22 Desember menjadi hari yang sungguh-sungguh membahagiakan. Berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan menyertai mereka, khususnya pemerintah kami di Toraja Utara. Berilah mereka berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu senantiasa. Demikian juga TNI dan Polri. Tuhan, berikanlah kebijakan kepada mereka untuk menjaga dan mengamankan negeri ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan bimbinglah kami semua untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami semua dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami, dan tuntunlah kami ya Roh Kudus kepada jalan yang Kau kehendaki, agar kami terus memuliakan nama-Mu dan terus berkata kepada diri kami sendiri, muliakanlah Tuhan selama Engkau masih hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan berdiri, kita nyanyikan Kusongsong Bagaimana.
Sampaikanlah kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Tekunlah dan bersabarlah dalam karya juangmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kita boleh menerima pelayanan dari Bapak Pendeta Soleman Batti. Tuhan memberkati. Dan kita bersyukur atas ibadah yang boleh berlangsung pagi hari ini. Kita nyanyikan nyanyian syukur. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Silakan Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Salam untuk keluarga di rumah.